Kalau ketemu lagi dan saya Ngura dari Pintar Saham, tempat kamu mendapatkan insight investasi yang bisa bikin kamu cuan. Kali ini saya bakal bahas saham IPCC Indonesia Kendaraan Terminal (TBK) yang sebenarnya udah pernah saya bahas 8 bulan yang lalu menjadi salah satu pilihan saham pilihannya Pintar Saham untuk akhir tahun 2022. Nah, kamu bisa cek videonya di YouTube channelnya Pintar Saham ya, yang sebelah sini. Nah, ini ada IPCC, ada IS juga. Jadi kalau kamu udah waktu itu sudah subscribe Pintar Saham dari 8 bulan yang lalu, kamu udah punya IS di harga di bawah 100 rupiah ketika itu. Oke, tapi ya ada juga yang nggak on point, yaitu Adaro. Oke, balik lagi ke IPCC. Indonesia Kendaraan Terminal. Jadi kalau kita ngelihat sebenarnya dia IPO-nya itu di harga 1.605 ya kalau based on Google Finance ini. Sehingga dia masih di bawah banget dibandingkan dengan harga IPO-nya di 2018 kemarin. Tapi kalau kita lihat secara year to date, Indonesia Kendaraan Terminal atau IPCC ini sebenarnya udah tumbuh 38% sejak akhir tahun kemarin. Jadi udah lumayan banget nih kalau udah kamu hold dari akhir tahun. Sekarang kita lihat kinerjanya ya, karena dia sudah mengeluarkan Q2 paling salah satu yang tercepat ya. Tapi sebelum kita ngomongin kinerja, kita pengen tahu dulu nih, si IPCC ini sebenarnya apa sih? IPCC kamu bisa cek websitenya di indonesiacarterminal.co.id. Dia pemiliknya adalah Pelindo, ini BUMN yang bergerak di bidang pelabuhan. Terus, nah gini ya, seperti ini ya. Kepemilikannya, pabriknya 20%, Multi Terminal Indonesia 0,7, 71,3% dipegang oleh Pelindo Multi Terminal. Dan kalau kita ngelihat jasa atau produknya apa, nah jadi dia ini penanganan terminal, dalam ini ada tiga di websitenya disampaikan, ada Steve Doring, pelayanan penumpukan, receiving and delivery. Jadi apa sih maksudnya Steve Doring? Mohon koreksi ya kalau saya salah menyebut mempronounce-nya. Menyediakan pelayanan operasi pembongkaran atau pemuatan kargo dari kapal ke lapangan penumpukan atau sebaliknya. Jadi di sini udah dijelasin secara detail. Kita langsung aja ke kinerja yang terupdate ya. Jadi kalau based on kuartal 2 2023, si IPCC ini memiliki total aset 1,7 triliun. Yes, 1,7 triliun karena ini dalam ribuan rupiah. Dan itu menurun dibanding tahun sebelumnya di angka 2,1. Posisi akhir tahun sebelumnya di angka 21. Nah, tapi penyebab penurunannya itu sebenarnya menurut saya oke ya, dalam arti karena dia berhasil menurunkan liabilitasnya ya, yang di awalnya 600 menjadi cuma 100 sekian. Tapi sebenarnya sudah juga di-explain. Nah, ini dia penjelasan kenaikan penurunan aset tahun kuartal 2 PT Indonesia Kendaraan Terminal. Jadi dijelaskan secara rinci apa aja yang turun, karena kan ini sesuai dengan regulasi ketika ada naik turun lebih dari 20%, kalau nggak salah itu wajib si emiten wajib memberikan penjelasan. Nah, jadi dikasih tahu apa aja yang turun, dan kalau saya lihat sih turun itu bagus ya, maksudnya dia banyak membayar utangnya sehingga liabilitasnya turun, termasuk utang pajak turun. Ya, ya ini ya bisa kamu lihat di uh, idx.co.id, nanti bisa lihat di tinggal search IPCC aja. Oke, balik lagi ke kinerjanya. Ini untuk neraca. Nah, untuk pendapatan dan laba rugi bisa dilihat di sini pendapatan operasinya bertumbuh dibanding tahun sebelumnya. Beban pokok pendapatan juga ya bertumbuh, tapi secara margin mereka oke ya. Maksudnya kalau nggak salah di atas 20%. Dan kalau kita lihat lebih detail, nah jadi sebenarnya sumber pendapatannya si IPCC ini besarnya di mana? Nah, ini dia, pendapatan operasinya mereka dominan di pelayanan jasa terminal. Itu 336, ini berarti 336 miliar ya, karena dalam ribuan rupiah. Oke, lebih besar jauh dibandingkan tahun sebelumnya, tumbuhnya lumayan. Dan kalau kita lihat, mereka juga ada yang namanya beban pokok. Nah, jadi saya kan ingin tahu beban pokok pendapatan sebenarnya besarnya di mana sih? Nah, ini yang menarik adalah kerjasama mitra usaha. Jadi tinggal search aja kerjasama. Di sini bakal ada, oh ternyata si IPCC punya business partnership dengan beberapa pihak, dengan salah satunya itu dijelaskan nih di laporan keuangannya. Jadi nilai kerjasama adalah revenue sharing sebesar
30% dari apa, jangka waktunya kapan. Nah, ini kan enak nih. Enaknya kalau go public company ya semuanya dijelaskan detail ya, transparan. Jadi kita tahu, oh ini masuk akal nggak sih perjanjiannya atau apa. Atau revenue share-nya terlalu besar atau bagaimana. Oke, itu dari sisi pendapatan, oke, dan sebagainya. Terus kita lihat dari sisi valuasi atau proyeksi dulu ya. Dan kalau ngelihat berita based on data di sini, wah ini banyak banget. Mereka sebenarnya menargetkan hanya 10 sampai 12% saja untuk tahun 2023. Balik lagi ke sini, kalau melihat kinerjanya ya, ini kan tumbuh nih ya secara year on year, 12 trailing months laba bersihnya tumbuh 115%. Average growth-nya juga kalau melihat 5 tahun terakhir itu 80,91. Dan dari hal tersebut dengan proyeksi hanya tumbuh 10% dan standar deviasi price earning-nya di angka 8,3, maka targetnya di Rp813. Tapi misalnya saya coba ubah ke 12, yaitu jadi 828%. Sorry, Rp828. Oke, kita coba yang ini aja yang paling bawah ya, 10. Masih 800, sedangkan harga saya 795. Nah, menurut kamu apakah masih oke margin of safety-nya atau sepertinya udah kemahalan? Nanti saya coba cek juga dari si price book value. Price book value sendiri memang mereka year on year-nya juga udah tumbuh 11,75% untuk ekuitasnya, dan book value per share-nya memang kalau kita based on 1 tahun terakhir itu sudah kategori mahal karena rata-ratanya cuma 0,97 atau di angka 682, asumsi dengan tumbuh book value per share-nya hanya 10%. Jadi ada yang pernah bertanya juga, kok target tumbuh book value per share sama EPS-nya beda? Karena EPS itu kan based on laba tuh ya, sedangkan book value itu memang ada unsur laba, ada labanya di sana, tapi kadang si company dengan bisa dengan kesadaran sendiri bukan mengubah ya, mengutak-atik strategi pemodalannya. Ya itu ada caranya, itu ada ya, nanti mungkin next saya bakal jelasin hal-hal seperti itu. Sehingga kadang laba tumbuh 10% belum tentu book value-nya juga tumbuh 10%. Itu sih alasannya. Oke, kita lihat second opinion. Seperti biasa, dari IPCC-nya sendiri, kalau melihat di Stockbit, dia tidak ada target analisnya, karena emang size-nya, kalau biasa size-nya dianggap belum terlalu besar, market cap-nya jarang di cover oleh konsep analis. Tapi kalau kita sekilas ngelihat net profit margin dan sebagainya, ini kan jadi jawabannya menarik ya. Net profitnya oke, semuanya, istilahnya saya ngelihat itu, ya atas dasar itu juga kenapa 8 bulan yang lalu saya memilih IPCC sebagai salah satu saham yang oke untuk dikoleksi. Kalau melihat dari Simply Wall Street sendiri, kita melihat valuation-nya. Valuation-nya dianggap tidak terlalu mahal kalau dibandingkan peer average-nya, rata-rata peer-nya. Kalau dibanding industri pun dia masih kategori lebih murah dibanding rata-rata industrinya. Dan even kalau kita di-compare dengan luar ya, dengan perusahaan sejenis dengan IPCC tapi di luar negeri sana, ada yang memang mereka mereka apa lebih mahal di sini kalau dibandingin dengan Dinfu Park Development bla bla bla. Tapi kalau secara average masih di angka 13,6 industrinya. Jadi masih lebih murah. Tapi itu dia, tidak ada target konsensus EPS dan sebagainya ya. Paling saya mau ngeliatin ownership aja. Di sini kalau kita breakdown ownership-nya, kepemilikan ada private company tadi yang Pelindo ya. Kemudian ada general public, institusi, dan employer share scheme, ini kayak ESOP gitu. Dan dari sini emang belum terlihat nama-nama fund management, fund aset manajemen besar seperti BlackRock, Vanguard dan sebagainya belum terlihat di sini. Sehingga kalau dari sisi itu kelihatannya masih belum oke kan gitu ya. Nah, sekarang kita coba lihat teknikalnya dulu. Teknikalnya balik ya. Tadi saya bilang udah tumbuh 38% secara year to date. Sekarang kita coba lihat chartnya. Kalau ngelihat time frame-nya daily, maka saya lebih baik menunggu di angka 745 dibanding mencoba mengejar sekarang ya, karena ininya kurang oke nih. Masih dia kurang oke meskipun stokastik RSI-nya oke. Dan ini volumenya kelihatan tinggi karena memang pada saat pengumuman kuartal 2 kemarin. Jadi langsung heboh gitu ya, biasa kan. Gitu. Jadi kalau saya lebih baik nunggu di 745.
Dengan kalau dia udah nyentuh 745, berarti saya jual di angka 785 atau 815. Seperti itu ya caranya. Kalau time frame-nya kamu pendek atau swing gitu, atau maksimal 1 bulan mungkin holdingnya. eh ya, untuk day trading saya mungkin nggak bakal jelasin. Oke, itu aja tentang IPCC. Semoga bisa ngasih insight ke kamu apakah ini menarik atau sepertinya masih ada 800 emiten yang lainnya. Intinya adalah IPCC ini ada Pelindo di baliknya, kemudian mereka punya partnership dengan banyak banyak pelabuhan di Indonesia dan ya, jadi menarik secara fundamental, rasionya oke, kinerjanya oke, tapi kalau kita lihat dari sisi harga IPO sampai sekarang masih tinggi harga IPO dibanding harganya saat ini. Itu aja dari saya, thank you. Semoga bisa ya, sekali semoga bisa memberikan insight buat kamu. Jangan lupa like dan subscribe channel Pintar Saham karena kelanjutan channel ini akan tergantung dari like dan subscribe-nya kamu. Oke, thank you. Semoga sehat dan cuan selalu buat kamu.